Sejumlah lembaga survei kembali merilis hasil survei terbaru yang dilakukan medio April hingga Mei 2023. Hasilnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat, Ganjar Pranowo bersaing ketat meraih dukungan publik. Sementara Anies Baswedan stagnan di urutan ketiga, hanya sebagian masih meragukan kebenaran hasil survei tersebut. Pasalnya berbanding terbalik dengan survei independen atau non-lembaga survei. Berikut rincian hasil survei elektabilitas terbaru calon-calon presiden 2024. Pertama, indikator politik Indonesia. Hasil survei indikator politik Indonesia menempatkan Prabowo Subianto di posisi teratas meninggalkan dua pesaingnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Berikut hasil survei yang dilangsungkan pada 30 April hingga 5 Mei 2023. Pertama, Prabowo Subianto 34,8%. Kedua, Ganjar Pranowo 34,4%. Ketiga, Anies Baswedan 21,8%. Kedua, Indo Strategi. Lembaga survei Indo Strategi Research and Consulting juga merilis hasil survei yang dilakukan pada 1 sampai 10 Mei 2023. Berikut rinciannya. Pertama, Prabowo Subianto 38,7%, kedua Ganjar Pranowo 20,2%, ketiga Anies Baswedan 18,4%. Ketiga, SPIN, Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN, juga merilis hasil survei terbarunya. Prabowo Subianto masih menempati urutan teratas, berikut rinciannya. Pertama, Prabowo Subianto 33,2%, kedua Ganjar Pranowo 17%, ketiga Anies Baswedan 16,6%. Keempat, LSI. Lembaga Survei Indonesia atau LSI juga merilis survei terbarunya. Prabowo menjadi capres yang paling banyak diminati masyarakat untuk menggantikan Jokowi sebagai presiden 2024 sampai dengan 2029. Namun LSI tidak merinci hasil survei yang dilakukan medio April lalu ini ke publik. Kelima, Carta Politika. Lembaga survei Carta Politika menempatkan Ganjar Pranowo unggul dari Prabowo Subianto. Tidak ada nama Anies Baswedan dalam rilis ini. Berikut hasilnya. Pertama, Ganjar Pranowo 38,2%, kedua Prabowo Subianto 31,1%. Keenam, SMRC. Tak mau kalah, Saipul Mujani Research and Consulting, SMRC juga merilis survei terbaru. Capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo masih unggul dibandingkan Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Berikut rinciannya. Pertama, Ganjar Pranowo 38,2%, kedua Prabowo Subianto 32,1%. Ketujuh, Poltreking Indonesia. Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas capres potensial yang dilakukan Februari, Maret, dan April lalu. Capres Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa Prabowo Subianto menempati urutan teratas dalam simulasi 20 nama. Hasil ini mengungguli dua capres potensial pesaingnya, Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, serta Anies Baswedan yang diusung tiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Berikut hasilnya. 1. Prabowo Subianto 28,8%. Kedua, Ganjar Pranowo 27,5%. Ketiga, Anies Baswedan 19,3%. Lalu, siapakah calon presiden pilihan Anda? Menanggapi hasil survei yang beredar, bakal capres Anies Baswedan menyindir hasil survei tersebut. Di semua lembaga survei, nama mantan Gubernur DKI Jakarta ini stagnan di urutan ketiga. Sementara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto secara bergantian menduduki pucuk tertinggi
survei elektabilitas. Tak ayal, Anies Baswedan pun mempertanyakan kredibilitas lembaga survei dan keabsahan hasil surveinya. Ini sebetulnya aspirasi masyarakat atau aspirasi penyelenggara survei ya? Hal ini disampaikan Anies saat berpidato di hadapan ribuan peserta BIMTEK bakal calon anggota DPRD Kota dan Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPRD RI Partai PKS di Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan pembekalan para calon anggota legislatif asal Partai PKS menuju Pileg 2024 mendatang. Sontak pernyataan Anies ini disambut riuh tepuk tangan dan semua peserta yang hadir. Survei patut untuk kita jadikan referensi, tapi jangan itu menjadi demotivasi. Jangan itu menjadi yang membuat kita khawatir. Anies mengingatkan memori saat pertarungan Pilkada DKI Jakarta 2017. Tidak ada satu lembaga survei yang menempatkan Anies yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai pemenang. Hasilnya justru bertolak belakang. Anies Sandi berhasil keluar sebagai pemenang setelah unggul dalam 2 kali putaran. Terkait pengakuan PDI Perjuangan yang menyebut popularitas capresnya, Ganjar Pranowo masih kalah dibanding Anies dan Prabowo, juga memunculkan pertanyaan. Popularitas rendah, elektabilitas tinggi semakin mengindikasikan lembaga-lembaga survei tidak kredibel dan berupaya menggiring opini publik. Anies Baswedan juga menyebut cara-cara yang dilakukan lembaga survei adalah upaya untuk menjegal langkah Anies di Pilpres 2024. Karena kalau di survei nomor 3, buat apa dijegal? Kan nomor 3. Kalau surveinya nomor 3 tapi tetap menjegal, mungkin dia punya survei yang sesungguhnya yang kita tidak tahu. Lantas, kemanakah arah tudingan yang dialamatkan Anies Baswedan terkait lembaga dan hasil survei? Mencuplik hasil survei CNBC Indonesia di media sosial dan survei internal Indonesia Lawyers Club. Keduanya menempatkan Anies Baswedan sebagai pemenang di Pilpres 2024 mendatang. Polling CNBC Indonesia di media sosial diikuti oleh sedikitnya 45.207 netizen. Hasilnya, Anies Baswedan unggul jauh dari 2 pesaingnya dengan meraih 68% dukungan netizen. Hasil survei ILC di Twitter juga menunjukkan kemenangan untuk Anies Baswedan berkisar 65% polling. Sementara urutan kedua ada nama Prabowo Subianto dengan meraih 19%. Dan urutan ketiga Ganjar Pranowo dengan raihan dukungan 16%.